Dia tak setuju, dia tak marah. Karena itu ada pendapat ulama. Walaupun dia tak membuat. Jadi kalau saya ditanya, maka waktu datangnya diazankan, balik. Saya sedang berada di lantai 2 asrama Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Azhar. Ini adalah kamarnya. Anak-anak santri kita, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka yang akan diharapkan ke depan menjadi para penghafal Quran, ahli qiraat, mahli tafsir, menyampaikan risalah Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun di sini menghafal Quran. Tahun keempat belajar kitab kuning. Tahun kelima praktek. Tahun keenam life skill. Setelah itu mengabdi setahun. Setelah itu barulah mereka akan kuliah. Mereka akan menjadi da'iyan ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Biiznihi, dengan izin Allah. Wasirajam munira, cahaya yang terang benderang, menerangi umat manusia, membawa umat ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Saya mengajak kepada semua jamaah, buktinya sudah ada, real. Bangunan asramanya ada, kamarnya ada, tempat tidurnya ada, santrinya ada. Mari kita support. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan pula santri, tapi kita ingin dapat pahala seperti pahalanya para penghafal Quran, mengalir sampai hari kiamat. Mari kita support orang tua asuh, program orang tua asuh bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Segera transferkan melalui Bank Syariah Indonesia, nomornya 69 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Pak Ustaz, khutbah Jumat, awal khatib mengucapkan salam. Nah, selama khutbah Jumat kita kan katanya nggak boleh untuk bersuara. Nah, ini setelah khatib naik mimbar, dia salam, bagaimana cara kita menjawab salam, dengan suara kita keluar atau dengan dalam hati? Kasih Ustaz. Jumat, ini khutbah Jumat Ustaz. Kan di hadis yang kita dengar, pelajaran yang kita dengar, bahwasanya kalau khatib naik mimbar, kita nggak boleh lagi untuk bersuara. Nah, kemudian khatib nih kalau dia salam, kan dia ada naik mimbar nih. Kita menjawab salam itu dengan bersuara atau dengan cukup dalam hati saja? Kasih Ustaz. Hadis yang pertama, idza qulta li sahibika ansit, kalau engkau katakan kepada orang di sebelahmu, ansit, diam. Wal imamu yaktub, khatib sedang berkhutbah, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Yang tak boleh itu kita mengatakan ke orang sebelah diam. Kalau menyebut salam, kita ke kawan sebelah atau ke khatib? Ke khatib, bukan ke sebelah. Bukan waalaikumsalam. Khatib mengucap salam, waalaikumsalam. Itu dalil pertama, boleh kita menjawab salam khatib. Yang kedua, waktu Nabi sedang khutbah, ada orang Arab Badui di pintu. Kata orang Arab Badui itu, halakatil amwal, hartaku hancur, hujan lama tak turun, kebunku kering, ternakku mati, tolong doakan kepada Allah. Itu dalil jamaah boleh bercakap ke khatib. Tak ada Nabi waktu itu marah, perbuatan Jumat kau sia-sia, kata Nabi, tak ada. Malah Nabi mengabulkan permintaan orang yang dari pintu itu. Nabi mengangkat tangannya waktu sedang khutbah Jumat, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, basah tanah kota Madinah. Saking makbulnya doa Nabi, langsung turun hujan di panas terik. Itu dalil jamaah boleh bercakap ke khatib, dan khatib boleh bercakap ke jamaah.
Waktu Nabi sedang khutbah, berdiri datang seorang sahabat, langsung duduk. Kata Nabi, qum fasolli, jamaah, tegak solat. Hadis kedua, waktu Nabi sedang khutbah, ada jamaah melewati bahu. Kata Nabi, laqad azaita, kau sudah menyakiti saudaramu karena melangkahi bahunya. Khotib boleh bercakap ke jamaah, jamaah boleh bercakap ke khotib. Pak Khotib, lama betul nih kami masuk kantor. Boleh. Saya menjadi saksi sendiri waktu di Mesir. Masjid ini kecil, di samping ini panas, pas lagi musim panas. Khotib tak berhenti-berhenti. Kata jamaah, kifayah Syekh, cukup, ini panas, tak ada atap. Khotib khutbah tak boleh panjang-panjang. Momennya langsung, tak boleh khilafiyah. Yang tak boleh itu sesama jamaah sampai melalaikan sehingga tak terdengar khutbah. Maka dia tetap jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru si khotib menyampaikan isi khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni dari Perawang, Ustaz. Ingin bertanya, pertama, apa hukumnya saat di liang lahat ataupun dalam kubur penyambut jenazah melantunkan azan? Satu. Yang kedua, apa hukumnya jenazah dikafankan dengan kain ihram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaul sahabi, istihsan, istishab, urf, menurut usul fikih. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, yang 8 lagi mana? Di Quran yang ada khamar, ganja, sabu-sabu, morfin, opium, buah kecubung, tua, sofi, kan ada. Dari mana dasar pengambilannya? Qiyas. Sebagian mazhab Syafi'i, bukan semua mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i menfatwakan orang yang mau mati itu diazankan. Orang yang mau masuk ke liang lahat itu diiringi dengan azan. Dalilnya mana? Waktu datangnya diazankan, maka waktu baliknya juga diazan. Waktu datangnya kan diazankan dulu. Hadisnya hadis Hasan dalam Sunan Tirmidzi. Nabi mengazankan Hasan anak Fatimah, azan as-salah, bunyi azannya macam azan salat. Di telinga sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Maka waktu datangnya diazankan, baliknya pun diazankan. Jadi kalau orang paham, dia tak setuju, dia tak marah, karena itu ada pendapat ulama. Walaupun dia tak membuat. Jadi kalau saya ditanya, apakah dibuat, yang mau buat silakan. Yang tak buat tak apa-apa, karena Nabi tak ada menyuruh. Tapi ada dalil lain. Azan itu, fungsi azan dalam mazhab Syafi'i, buka kitab mazhab Syafi'i, fungsi azan secara umum 2. Pertama, ngasih tahu waktu sholat udah masuk. Yang kedua, mengajak orang ke masjid. Tapi ada yang lain. Azan menenangkan saat angin puting beliung. Azan saat kebakaran. Azan saat orang kerasukan setan. Maka ketika azan waktu memasukkan jenazah, satu sisi dipakai kias, datangnya diazankan, baliknya diazankan, tapi ada sisi lain, keluarga sedang kacau balau, hatinya lebih hancur daripada angin puting beliung, hatinya lebih hancur, dari jiwanya lebih lemah daripada kebakaran. Maka dikumandangkan azan
disadarkan dia bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menenangkan hati dia. Jadi ulama itu dulu berfatwa itu satu sisi dari ilmunya, satu sisi dari hibah, pemberian Allah, karunia dari Allah. Itulah tentang masalah mengazankan jenazah ketika mau masuk ke liang lahat. Wallahu a'lam. Sahabat Nabi minta dikafankan dengan baju Nabi, dikabulkan. Sahabat Nabi minta dikafankan dengan baju yang pernah diberikan Nabi, dikabulkan. Minta dikafankan dengan baju yang pernah diberikan Nabi, kainnya itu yang pernah dikabulkan. Untuk apa? Barokah. Kain ihram itu apa barokahnya? Sekarang saya tak tahu. Dulu di pelataran Masjidil Haram itu, jamaah dari India tuh menjemur kain kapan tuh bermeter-meter. Kain putih itu dijemur bermeter-meter, dicuci dulu pakai air zam-zam. Setelah dicuci pakai air zam-zam, dijemur kering di pelataran Masjidil Haram, digulung, dibawa balik ke India, dijual untuk kain kapan. Setiap saya pergi umrah, kain kapan itu habis semua. Sampai sekarang tak ada kain kapan. Setiap pulang umrah, kain kapan itu dikasihkan ke jamaah. Kain ihram itu dikasihkan ke jamaah untuk dipakai sebagai kain kapan. Tujuannya untuk apa? Untuk barokah. Karena kain itu pernah dipakai ibadah. Karena kain itu dicuci pakai air zam-zam. Ada barokah. Jadi mengambil kesimpulan barokah itu, tidak ayat dalil itu menulis secara letterlik. Ada orang mandi hujan di bawah pincuran Ka'bah yang antara Hijr Ismail, letter U itu kan ada pincuran Ka'bah, mizab namanya, talang air Ka'bah, mizab namanya. Jadi waktu turun hujan, berebut-rebut orang mandi di bawah mizab. Jadi kata Syekh Sa'di, perbuatan mandi di bawah mizab itu bid'ah. Dihadapkan dia kepada Sayyid Muhammad Alawi. Kata Sayyid Muhammad tidak bid'ah. Kata dia, mana dalilnya? Dalil yang pertama, anzalna, kami turunkan air ma'an mubarakah. Kami turunkan air hujan yang penuh dengan berkah. Kemudian Ka'bah, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bangunan pertama yang dibangun adalah Ka'bah yang barakah. Ketemunya barokah Ka'bah dengan barokah air hujan pada mizab. Itu kan tak tertulis itu. Dia mau dalil itu tertulis. Mandi hujanlah kamu di bawah mizab, karena tak ketemu itu dalilnya. Sama macam ada mahasiswa, dia menulis tentang S2 UIN, mencari hadis tentang belajar setelah dewasa. Minta jumpa di Masjid An-Nur. Ustadz, tolong bantu saya. Mau apa? Tolong carikan saya andragogi. Andragogi ini apa? Hadis-hadis tentang belajar setelah dewasa. Udah kau cari? Udah. Dapat? Tak dapat. Tak dapatnya hadis belajar tentang belajar sesudah dewasa. Lalu saya tanya, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar beda umurnya 2 tahun, lebih tua Nabi 2 tahun. Nabi dapat wahyu Iqra umur 40. Kalau Nabi dapat wahyu Iqra umur 40, turun dia ke bawah, laki-laki pertama yang belajar kepada dia adalah Abu Bakar. Waktu itu berapa umur Abu Bakar belajar? 38. 38 itu dewasa apa anak-anak?
dewasa. Itulah dia hadisnya. Oh, katanya. Dia mau mencari hadis itu berbunyi, hai orang dewasa, belajarlah kamu. Kalau gitu kau tak usah S2, TK aja. Pengambilan dalil itu bukan mansus, mafhum. Maksudnya mana memahami nas. Waktu Nabi menikah dengan Khadijah berapa umurnya? 25 umurnya. Waktu Nabi nikah Khadijah, umur Khadijah 40. Beda 15. Jadi waktu Nabi dapat wahyu umur 40, berarti umur Khadijah 55. Orang umur 55 belajar, itu anak-anak atau orang dewasa? Itulah andragogi itu. Jadi ada sebagian orang mengambil dalil, ilmu apa? Menggali dalil dari nas itu. Itulah yang disebut dengan usul fiqh. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, kami hafal banyak hadis, tapi kami baru tahu cara memakainya setelah Imam Syafi'i datang. Sebelum Imam Syafi'i datang kami tak tahu cara memakainya. Hadisnya hafal, tapi dia tak tahu cara memakainya. Duduklah sekelompok ahli hadis. Datang perempuan, bertanya, apa hukumnya aku sedang haid memandikan jenazah? Saling memandang yang penghafal-penghafal hadis ini. Kata dia tak ada hadisnya. Perempuan sedang haid memandikan jenazah, tak ada hadisnya. Habis itu mereka, tapi kalau kau mau bertanya, pergilah ke murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad. Tanya mereka. Aku tadi udah kutanya yang penghafal-penghafal hadis itu, kata dia tak ada hadis perempuan haid memandikan jenazah. Kata murid Imam Syafi'i, ada. Boleh, boleh kata dia. Mana hadisnya? Hadisnya waktu Nabi sedang iktikaf, berkata kepada Aisyah, nawilinil khumrah, ulurkan aku kain itu Aisyah. Aisyah dalam kamar, Nabi dalam masjid, cuman dinding, jendela. Ulurkan aku kain itu Aisyah. Kata Aisyah, aku tak mau masuk ke masjid ya Rasulullah, aku sedang haid, mohon maaf. Kata Nabi, tangan kau kan tak haid, tangannya masuk ke masjid. Itulah dalil boleh memandikan jenazah perempuan haid. Dia mau cari hadis itu, hai perempuan yang haid, kamu boleh mandikan jenazah. Nah, kalau begitu tak perlu imam mujtahid, anak TK selesai. Itulah maka dikasih Allah manusia ini. Ada yang mujtahid, ada yang alim, ada yang faqih, ada yang muhaddis. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah. Kenapa tak semua hukum itu tersebut secara mansus? Sebagian hukum itu mafhum. Tidak semuanya mantuk, disebutkan secara letterlik. Sebagiannya dipahami dari nas. Wallahu a'lam. Lokalisasi lokalisasi Tembilahan dibangun menjadi masjid. Alhamdulillah masjid tersebut hari ini memiliki lahan pertanian. Insya Allah akan segera ditanam tanaman palawija dalam rangka pemberdayaan ekonomi masjid. Dalam hal penggunaan dana masjid, apakah pengurus masjid harus membuat kotak infak yang masing-masing kotak ditulis nama sesuai dengan peruntukannya, anak yatim, duafa, kegiatan sosial, atau satu kotak infak saja? Jika Ustadz, Yayasan Tabung Wakaf Umat ada namanya kotak wakaf. Wakaf tak boleh habis. Maulana, fadhal. Ini yang di atas ini khusus Maulana aja. Kejap lagi datang Maulana Farhan. Wakaf tak boleh habis. Maka YTWU ada satu kotak namanya wakaf. Tidak boleh untuk duit listrik karena habis. Maka tak boleh wakaf lilin. Lilin itu bukan wakaf, itu infak. Karena setelah dibakar habis dia. Maka ada infak sodakoh, itu untuk biaya operasional. Rekening yang dari infak boleh dibelikan ke batu bata, kerikil, beli pembebasan tanah. Boleh juga untuk gaji guru, biaya operasional. Tapi yang duit wakaf tak boleh. Maka rekening mesti
paling tidak 3 minimal. Itu diterapkan di semua yayasan, termasuk yayasan tempat saya. Ada rekening masjid yang tak boleh dialihkan ke yang lain, ada rekening wakaf yang tak boleh dilarikan ke yang lain, ada rekening infak sodakoh yang boleh untuk yang lain, umum. Nanti takut-takut kita kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memakai wakaf untuk sesuatu yang habis, yang hilang. Na'udzubillah. Nah, itu sudah kita kasih kepada jamaah, kawan, sahabat, ustadz-ustadz yang satu circle, satu link dengan kita, supaya jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik padahal tak baik. Dunia tak dapat, pahalanya tak seberapa, di akhirat menanggung dosa. Nah, itu memang masalah ini. Makanya nanti kita mau yayasan-yayasan yang mau magang datang ke YTWU, dia belajar itu semua. Bagaimana cara penempatan wakaf biar tak bercampur dengan infak sedekah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.